setelah berhari-hari soundtrack film ini masih tetap nempel di kepala gue. Jadi buat teman-teman yang suka musik, suka film, atau suka keduanya ya, musik dan film, pastiin lu buruan tonton film ini. Dia tayang di bioskop dari hari Jumat kemarin, tapi layarnya tuh sangat sedikit. Jadi kemungkinan hilangnya tuh cepet. Yaitu ada Power Ballad bikinannya John Carney, yang sebelumnya itu udah banyak ngelahirin film musik keren kayak Sing Street, Flora and Son, Begin Again, dan of course salah satu film favorit gue sepanjang masa, Once. Buat gue tuh Carney salah satu sutradara yang karyanya secara kualitas dan secara tema, secara gaya itu paling konsisten. Film-filmnya tuh ngangkat tentang musik, dan yang gue kagumi dari karya-karyanya dia itu adalah gimana John Carney bisa ngelakuin yang namanya tuh dalam tanda kutip memanusiakan musik, dimana lagu atau musik di film-filmnya John Carney itu baru menemukan maknanya di saat dia itu menjadi bermakna buat orang-orang, buat manusia, entah orang yang bikin lagu itu, orang yang sebatas mainin lagu itu, ngecover misalkan, atau ya udah para pendengar casual listener di luar sana. Di Power Ballad juga sama. Di sini kita akan kenalan sama protagonisnya yang namanya adalah Rick Power. Dia diperanin Paul Rudd. Dia itu musisi Amerika yang sekarang menetap di Dublin, Irlandia bareng sama istri dan anaknya yang masih remaja, cewek. Dan dia udah bertahun-tahun mengubur mimpinya untuk jadi rockstar. Dan dia sekarang harus tunduk pada realita ya. Tetap bermusik dia, tapi bukan sebagai rockstar. Dia jadi vokalis band wedding. Namanya adalah The Bride and Groove. Suka gue penamaan band itu. Ya udah, Rick nggak lagi ngejar idealisme, pokoknya mainin lagu-lagu terkenal biar mempelainya, para tamu pesta pernikahan itu having fun pada saat acara. Sesekali dia coba ngebawain lagu bikinannya dia sendiri, tapi respon yang dikasih sama audiens itu senyap, hening, nggak ada yang peduli. Soalnya kan yang namanya tamu pesta pernikahan tuh pengennya denger lagu-lagu top 40 ya, lagu-lagu hits, lagu-lagu romance yang asik, yang terkenal. Di saat Rick ngebawain lagu dia, udah gak ada yang respon. Makanya si Rick dan temen-temennya band wedding itu dapat julukan human jukebox. Kayak terdengar merendahkan, terdengar kasihan gitu ya. Tapi ya gimana lagi, mereka emang dituntut untuk ngebawain lagu-lagu hits, lagu-lagu terkenal sesuai dengan request kemauan orang. Iya, kayak jukebox. Cuman pertanyaannya kan gini, apakah benar band wedding kayak The Bride and Groove ini gak bisa punya makna pada saat bermusik? Sebenarnya bisa. Film ini ngomong kalau band cover, band wedding itu tetap bisa punya makna buat orang-orang, termasuk para member band itu sendiri. Cuman masalahnya di sini si Rick belum sadar, dia belum nemu makna yang dimaksud, dan dia akan berproses nantinya untuk nemuin makna itu. Dan proses itu dimulai pada saat dia ketemu sama Danny Wilson yang diperanin Nick Jonas. Sama kayak Nick Jonas in real life, si Danny Wilson ini dulunya adalah anggota boy band, tapi sekarang berusaha untuk solo karir, dan dia diundang sebagai tamu kehormatan di sebuah pesta pernikahan dan disuruh naik ke atas panggung duet tuh sama si Rick. Dan di situ mereka mulai akrab. Si Danny ngerasa, weh lu keren, band wedding yang keren. Sedangkan si Rick yang tadi tuh nganggep remeh dia ya karena mantan boy band, juga mulai mengakui, wah suara lu bagus juga. Akrab mereka berdua. Malamnya ngobrol bareng. Udah pokoknya berjam-jam tuh mereka ngobrol, gak ada habis-habisnya. Si Rick itu mengenang ambisi masa lalu dia yang pengen jadi rockstar. Sedangkan si Danny juga mengeluhkan gimana sekarang dia berambisi dianggap lebih serius sama orang-orang. Bukan lagi dianggap sebagai anggota boy band yang dipandang tidak bisa bikin karya lah, tidak bisa bermusik dengan hebat. Ya udah, mereka pokoknya saling berkeluh kesah, ngobrol kayak dua orang temen yang punya passion yang sama, sambil ngebir, sambil ngerokok. Udah, mereka having fun. Dan John Carney masih jago ternyata ya, bikin obrolan santai dua orang temen yang sama-sama suka musik itu jadi sebuah pemandangan yang asik buat diikutin. Gue tuh sebagai penonton kayak dijadiin orang ketiga di circle mereka, yang gue gak ikutan ngomong, tapi gue duduk diem dan betah ngedenger mereka berdua tuh saling ngelempar reference soal dunia musik. Misalkan si Danny ngomong, gue nih sebenarnya kayak George Harrison bro. George Harrison setelah Beatles, karya-karya gue tuh mulai muncul dengan sendirinya, mulai banyak bikin lagu. Itu seru buat diikutin, obrolan-obrolan simple dua orang nerd yang suka sama musik itu seperti biasa bisa dikemas sama John Carney jadi pemandangan yang fun. Dan of course nanti di tengah obrolan mereka bakalan jamming. Ini film John Carney, pasti karakternya tuh jamming. Macam-macam lagu yang dibawain, termasuk si Danny tuh nunjukin, ini album baru gua nih. Terus si Rick ngasih masukan, lu better nih komposisinya, lu bikin gini, lu bikin gitu. Dan sama si Rick juga ngebawain lagu-lagu yang dulu sempat dia bikin, dan Danny suka sama lagu-lagunya Rick. And then di satu titik Rick membawakan lagu itu, lagu yang nanti bakal munculin banyak masalah, yang judulnya adalah How to Write a Song Without You. Ini lagunya catchy banget BTW. In real life dia dibikin sama si sutradara ya, John Carney bareng sama Gary Clark. Ini soundtrack yang tadi gue bilang, setelah
berhari-hari nonton filmnya, tetap gak bisa lepas dari kepala gue. At least refnya deh. Kalau lu nonton film ini, gue yakin lu akan ngerasain pengalaman yang sama. Setelah lu nonton film ini berhari-hari, lu gak akan bisa ngelupain How to Write a Song Without You. Minimal refnya. Nah, kalau di universe filmnya How to Write a Song Without You ini dibikin sama Rick, tapi dia belum bisa nyelesain lagu itu, masih 50% atau bahkan kurang lah. Dan si Denny suka banget sama lagu itu. Dia bahkan sempat ngomong, ayolah kita kulik lagunya. Cuman emang sudah terlalu malam dan besoknya si Rick harus kembali ke realita ya, nganter anaknya sekolah dan lain-lain. Makanya udah kelar obrolan itu. Malam magis itu selesai dan mereka berdua tidur pisah. And then 6 bulan berselang, akhirnya album barunya Denny, album solo dia itu rilis dan sukses besar. Langsung nangkring tuh di nomor 1 chart lagu, chart album. Itu album sukses berkat hit single yang berjudul apalagi kalau bukan How to Write a Song Without You. Dicolong lagunya si Rick sama Denny. Dan Rick awalnya happy karena kayak, wah ini lagu gue sukses besar nih, gue dapet royalti dong, gue dapet kredit. Enggak, dia nggak dapet kredit sama sekali, royalti nggak ada. Dan Rick nggak bisa ngebuktiin kalau lagu itu ciptaan dia. Dia ngomong kalau gue pernah kok mainin lagu ini di depan kalian, istri, anak, di depan teman-teman band gue. Dia ngomong seperti itu, tapi buktinya nggak ada dan nggak satupun dari mereka tuh inget kalau Rick pernah mainin lagu itu di depan mereka. Terus dia ngebukain file dia di Mac, di laptop, nyari rekaman lagu itu, nggak satupun ketemu. Nggak bisa dibuktiin, nggak bisa Rick menuntut si Denny ke pengadilan bilang kalau dia nyolong lagu, nggak ada buktinya sama sekali. Dan dari situ petualangan si Rick untuk ngebuktiin, untuk ya bisa dibilang mendapatkan hak dia ya dimulai. Dan John Carney ngemas petualangan itu dalam bentuk komedi ala-ala sitcom yang fun, dicombine sama drama yang sebenarnya tuh buat gue menyakitkan banget ya. Di luar kemasannya yang ringan, sebenarnya ceritanya power ballad nih painful banget loh. Gue bisa paham alasan kenapa si Rick itu kayak terluka banget. Bahkan satu titik saking terpukulnya dia pada saat lagunya dicuri, hubungan dia sama anak dan istri itu sempat renggang. Gue bisa paham kenapa dia terluka itu, seterpukul itu. Soalnya buat Rick yang dicolong sama Denny itu bukan sebatas lagu, bukan sebatas royalti. Dia tetap butuh duitnya buat menghidupi keluarga dan segala macam. Tapi yang paling menyakitkan buat dia itu sebenarnya bukan karena lagunya dicolong. Hal terbesar yang dicolong Denny dari Rick adalah sebuah skenario di mana mimpinya si Rick untuk sukses di musik itu jadi kenyataan. Kan Rick jadi mikir tuh, wah ternyata lagu buatan gue tuh bagus. Ternyata lagu buatan gue begitu dirilis sama label gede, begitu sampai ke pendengar di luar sana, orang-orang pada suka. What if gua yang merilis lagu itu? Itu sakit banget loh. Karena mimpinya Rick kan adalah nyanyi di depan ratusan ribu orang di stadion, di Madison Square Garden, dan dia nggak pernah bisa mencapai mimpi itu. And then suatu hari orang nyuri lagu dia tanpa izin, dia rilis dan lagu itu sukses, dan kesuksesan itu ngebawa si artis ini, si orang yang nyolong ini perform di Madison Square Garden. Wah itu sakit emang. Nah yang mau disampaikan sama film ini adalah yang tadi gue sempat mention di awal ya, sebuah lagu, sebuah musik, karya musik itu baru akan menemukan maknanya, baru jadi bermakna di saat dia ngasih makna buat seseorang, entah itu yang nulis lagu, yang ngebawain lagu, atau yang ngedengerin lagu itu. Dan How to Write a Song Without You itu lebih bermakna buat Rick daripada buat si Denny. Itu kelihatan banget di adegan pada saat si Denny itu belum bener-bener berniat untuk nyolong lagu itu ya. Dia cuman jamming aja di rumahnya tuh, bingung mikirin lagu untuk dimasukin di album dia. Terus dia udah iseng-iseng mainin How to Write a Song Without You, dia nyanyiin itu. Pacarnya denger, nangis si pacarnya, ngerasa kalau ini lagu keren banget. Belum pernah ada orang ngomong hal seromantis itu ke gue, bilang kalau gue gak bisa bikin lagu tanpa diri lo. Si Denny bingung, dia ngerespon it's just a nice song. Ya ini lagu bagus, tapi ya udah ini cuma lagu bagus biasa aja. Si pacarnya itu ngejawab yes but it's real. Diem si Denny karena itu lagu gak real buat dia. Dia bahkan gak tahu ini lagu sebenarnya ceritanya gimana, dibikin buat siapa, backgroundnya seperti apa, emosi yang sebenarnya ada tuh kayak apa, dia nggak tahu semua itu. It's not real. Makanya itu lagu nggak punya makna buat Denny. Ya intinya power ballad itu bukan cuman soal tetek bengek teknis musik ya, tapi gimana
dimana musik itu ngasih impact emosional ke manusia, ke orang-orang di sekitarnya. Dan poin itu ditampilin dengan keren banget di adegan klimaksnya. Wah itu bro, sepanjang film Power Ballad tuh kerasa ringan, kerasa fun ya, ada kehangatan di situ, tapi nggak yang sampai bikin gua tuh meneteskan air mata. Tapi klimaksnya di situ John Carney tuh bener-bener manfaatin kekuatan lagunya, kekuatan lagu How to Write a Song Without You, terutama di chorusnya, buat memotret sebuah peristiwa, sebuah situasi di mana suatu lagu itu ngasih makna yang luar biasa gede buat manusia-manusia yang punya hubungan dengan lagu itu. Lu tonton deh film ini dan lu akan ngerti seindah apa adegan klimaksnya. Mantap, John Carney itu adalah salah satu sutradara yang paling konsisten kualitasnya. Oke, buat Power Ballad skornya gue kasih 9 dari 10. One of the best movies of the year. Salah satu hidden game ini. Gue berani bilang ini hidden game ya, karena gue yakin nanti di akhir tahun akan banyak orang yang kelewatan nonton film ini. Dan gak tahu juga nanti di streamingan akan tayang di mana ya. Jadi pasti bakal banyak yang melewatkan film ini. That's why gue gak berharap Power Ballad akan banyak bicara di award season seperti film-filmnya John Carney yang lain keren-keren tapi di award season gak terlalu dianggap. Tapi gue ngerasa kalau lagu How to Write a Song Without You itu wajib at least masuk nominasi Oscar untuk Best Original Song. Bukan cuma lagunya catchy, tapi dia bener-bener bisa nguatin emosi di filmnya. Gak cuman sebatas diputer di ending kredit, tapi bener-bener punya peran menguatkan narasinya. Oke, silahkan ditonton kalau di kotak lu masih ada, buruan karena ini akan cepet hilang. Dan buat yang nonton, bagiin juga respon lu, review lu soal film ini di kolom komentar, silahkan. Oke, dan gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.